siang Bu Rika. Nah, jadi rencana hari ini katanya mau coaching ya? Iya, rencana mau coaching hari ini. Baik, sebelum Ibu coaching mungkin kita diskusi dulu ya tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh saya sebagai pengamat. Yang pertama, rubrik penilaiannya adalah mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Kira-kira dari ketiga ini ada yang mau didiskusikan, Bu? Cukup lah ya, Bu. Cukup ya, berarti sudah dipahami, Bu ya? Iya. Oke, baik. Kira-kira dalam coaching nanti kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sesuai dengan kompetensi Iya, coaching ya? harapannya seperti itu. Oke, baik. Kemudian bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini? Ya, bagian yang ingin saya kembangkan fokus nanti ini adalah pada bagian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu Rika. Oke, bagus sekali bisa. Nah, kalau dari pertanyaan berbobot, indikator apa nih yang Ibu ingin capai dari pertanyaan berbobot itu? Yang menjadi indikator ketercapaian, yang pertama adalah membuat pertanyaan yang bersifat terbuka, yang kedua itu bebas dari judgement atau asumsi, yang ketiga nanti membantu coach membuat rencana aksi. Oke, bagus sekali Bu indikatornya. Iya. Oke, saya rasa cukup ya Bu ya. Jadi saya ucapkan selamat mempraktekkan coaching, semoga sukses. Iya, terima kasih. Sama Bu Lisa. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Liza. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu nih? Iya Bu Liza, saya nih agak-agak galau nih Bu Liza. Karena saya mengamati setelah PTS ini Iya. hasil belajar anak-anak saya kelas 6 ini tidak mencapai KKM. Nah, seperti itu Bu Liza. Jadi saya merasa galau. Iya, jadi perasaan Bu Mega sedikit tidak enak ini Iya. Bu Mega. Jadi dari percakapan kita nanti apa sih yang ingin atau yang Bu Mega harapkan nanti? Ya, dari hasil ini? ya saya berharap saya menemukan teman untuk berdiskusi bersama Bu Liza. Semoga dari hasil diskusi kita nanti ini saya menemukan solusi atau menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Ya, semoga ya Bu Mega ya bisa membantu pada kegiatan coaching kita pada hari ini. Nah, tadi Bu Mega menyampaikan bahwa ada masalah nih dengan siswanya. Mungkin bisa Bu Mega ceritakan lagi apa yang sedang Bu Mega rasakan pada saat ini. Iya, saya melihat anak-anak saya nih minat belajarnya kok rendah gitu Bu Liza ya. Ada yang kurang termotivasi dalam belajar, padahal mereka ini sudah kelas 6. Mestinya kan sudah mempersiapkan untuk ujian nih Bu Liza. Tapi dari hasil PTS-nya saya amati, saya identifikasi, kemudian kok rendah gitu Bu Liza. Itu yang jadi masalah ya Bu Mega ya. Berarti di sini jadi Bu Mega merasa nggak berhasil atau Bu Mega merasa kurang enak ya karena sudah melakukan ya Bu Mega ya. Kalau menurut Bu Mega itu pembelajaran yang ideal itu seperti apa? Pembelajaran yang ideal menurut saya anak-anak itu semangat dalam belajar, termotivasi, kemudian dari prosesnya mereka antusias dalam belajar, kemudian kalau dilihat dari hasil belajarnya yaitu sesuai di atas KKM lah paling tidak. Seperti itu Bu Liza. Kondisi idealnya harapan ketika kita menyampaikan murid bisa memahami, hasilnya juga baik ya Bu Mega. Selama ini apa yang sudah Bu Mega lakukan untuk proses PBM-nya yang seperti yang Bu Mega harapkan? Dalam PBM seperti biasa Bu Liza ya, tugas kita sebagai guru mengajar. Mungkin di sini saya merasa saya kurang menggunakan media pembelajaran yang menarik Bu Liza salah satunya. Jadi sehingga membuat anak-anak ini bosan dalam belajar. Seperti itu. Tadi Bu Mega sudah menyampaikan ada media yang kurang menarik ya Bu Mega. Mungkin ada lagi hambatan lain yang Bu Mega hadapi mungkin pada saat menghadapi anak-anak dengan karakteristik yang berbeda ini. Mungkin kalau saya identifikasi anak-anak saya ini adalah dalam kebiasaan belajarnya Bu Ida.
Jadi kebiasaan belajarnya ini lebih banyak waktu bermain daripada waktu belajarnya. Sementara anak kita ini kan belajarnya di sekolah lebih sedikit ketimbang jam belajar mereka lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Nah, mereka ini kurang memanfaatkan waktu belajar yang baik di rumah. Seperti itu. Itu juga hasil saya komunikasikan bersama orang tuanya. Oke, berarti memang di sini ada dengan juga keterbatasan waktu pada pertemuan tatap muka di sekolah ya Bu Mega, dan juga motivasi dari anak-anak ya. Kalau menurut Bu Mega ini apa rencana yang akan Bu Mega lakukan ini supaya hasilnya tadi baik, motivasi belajarnya meningkat? Ini apa rencananya Bu Mega? Rencananya apalagi anak-anak kelas 6 ini kan akan menghadapi ujian. Adapun rencana yang akan saya lakukan adalah saya akan lebih terkait dengan media pembelajaran tadi. Saya akan lebih menggunakan media sumber belajar yang lebih bervariasi di Bu Liza. Misalnya belajar tidak hanya di dalam kelas, saya juga akan mengajak anak-anak saya untuk belajar di luar kelas. Mungkin salah satunya mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian saya akan memberi motivasi yang positif kepada mereka, reward seperti itu Bu Liza. Dengan kata-kata aja mereka ini sudah senang ya Bu Liza ya. Kemudian saya akan mendorong anak-anak untuk aktif belajar. Banyak nih rencana sudah saya rencanakan. Kemudian dalam waktu dekat ini, dalam rangka persiapan ujian, saya mungkin akan mengadakan belajar tambahan di luar jam intrasekolah. Jadi dari banyak tadi yang sudah Bu Mega sampaikan, rencana-rencana baik itu PBM-nya, prioritas pembelajaran tambahan nih, dalam waktu dekat ini, apakah yang menjadi prioritas Bu Mega? Saya kan sudah dalam satu kelas ini sudah membagi anak-anak saya menjadi 2 kelompok. Kelompok yang rendah artinya dalam KKN-nya belum mencapai, belum tuntas. Kemudian ada anak-anak yang sudah tuntas. Jadi rencananya saya akan memberdayakan atau memanfaatkan yang sudah tuntas ini menjadi tutor sebaya bagi temannya yang belum tuntas. Dalam waktu dekat ini di luar jam intrasekolah saya juga akan mengadakan belajar tambahan bagi anak-anak yang kurang dulu dalam 3 bulan ini setelah PTS. Insya Allah nanti di Januari baru keseluruhannya. Itu tadi sebenarnya prioritas dan strateginya adalah dengan memberdayakan siswa yang kemampuannya mungkin di atas rata-rata menjadi tutor sebaya. Ini sangat menarik sekali ya Bu Mega, bisa membantu bersama guru. Jadi bukan hanya pembelajaran berpusat pada guru, tetapi juga ada siswa. Mungkin dengan siswa ke siswa ini lebih tepat sekali Bu Liza, karena kalau dengan kita mungkin mereka agak segan atau takut bawaan kita, tapi kalau dengan teman mereka sendiri mereka akan lebih fleksibel, lebih mudah dalam bertanya. Dari rencana aksi yang Ibu Mega paparkan tadi ini, bagaimana ini mengukur keberhasilannya tadi? Ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Untuk ukuran keberhasilan dalam prosesnya tentu saya akan menggunakan nomor evaluasi dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau di jam tambahan nanti saya akan selalu mengevaluasi tentunya bersama rekan saya, kemudian bersama orang tua akan saya ajak komunikasi. Ada refleksi ya Bu Mega, penting sekali itu refleksi supaya nanti bisa melanjutkan program ini supaya lebih baik lagi ya. Jadi Bu Mega, setiap apa yang kita rencanakan itu tidak lepas dari tantangan, hambatan atau gangguan. Nah nanti ini bagaimana Bu Mega mengantisipasi kalau terjadi gangguan, hambatan lagi nih, seperti apa mengantisipasi? Dalam menghadapi permasalahan ini sudah menemukan solusinya. Tentu ada tantangannya Bu Liza ya. Saya akan mencoba mengkomunikasikan bersama kepala sekolah saya, tentunya sebagai pimpinan saya, kemudian sebagai kepada rekan sejawat saya. Kebetulan di sekolah kan kita ada 2 kelas paralel kelas 6. Jadi bersama rekan sejawat saya tentu akan selalu berkomunikasi. Kemudian dengan anak-anak saya akan membuat kesepakatan. Nah, jadi siapa sih yang harus merubah diri kalian kecuali kalian sendiri? Itu yang akan saya tanamkan kepada anak-anak saya.
Intinya tadi ada kolaborasi, komunikasi ya Bu Mega ya, untuk mengantisipasi, mengecil sekecil mungkin kemungkinan dari gangguan itu. Dari itu tadi Bu Mega, apa komitmen, bentuk komitmennya untuk rencana aksi ini Ya, dari Bu Mega? Ya, komitmen dari rencana aksi yang sudah akan saya laksanakan, yang pertama adalah saya tetap akan berkomunikasi, komitmen bersama kepala sekolah, rekan sejawat saya, dan juga orang tua pastinya. Dalam hal ini biasanya saya mengundang orang tua setelah PTS, diajak berkomunikasi, mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi tadi saya Bu Mega juga melibatkan orang lain ya Bu Mega, ini sangat penting sekali ini karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, benar sekali. Kita harus bekerja sama supaya tujuan apapun keinginan kita ini bisa terlaksana ya. Menarik sekali Bu Mega pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bagaimana menurut Bu Mega, bisa membantu atau gimana perasaannya Iya, sekarang? perasaan saya setelah kita melakukan pembicaraan ini rasanya kok plong ya Briza ya. Alhamdulillah. Plong, rasanya senang, tenang. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya akan melaksanakan rencana dari yang sudah kita bicarakan tadi. Kembali tindak lanjutnya nanti hasil coaching ini akan segera dilaksanakan di kelasnya dan bisa membantu menjadi solusi untuk permasalahan Bu Mega. Siap, supaya saya tidak lagi galau Bu Liza. Iya, kasih ya Bu Mega ya. Terima kasih, Bu Liza. Mungkin Sudah sampai di sini percakapan kita ya Bu Mega ya. Alhamdulillah bisa membantu. Sukses selalu Bu Sukses Mega selalu. bersama peserta didiknya, Amin. bersama keluarganya Amin. dan rekan sejawatnya. Oke, terima kasih Bu Liza. Iya, sama-sama. Sudah coaching ya? Iya sudah Bu. Oke. Gimana, apa yang dilakukan pada saat coaching tadi? Tadi pada saat coaching saya berusaha untuk memenuhi prinsip dari coaching itu sendiri, bagaimana membangun kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan saya juga sudah berusaha untuk melaksanakan percakapan sesuai dengan alur kita, mulai dari tadi menggali tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya, yang terakhir adalah bagaimana dari tanggung jawab bentuk komitmen, bisa menggali sesuai dengan percakapan alur kita, dan juga coba mengembangkan kompetensi pada coaching. Saya berusaha menghadirkan penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, tadi saya sudah lihat ya. Ya. Saya lihat tadi yang apa dilakukan Ibu Lisa, coaching itu sudah memenuhi ya indikator-indikator yang tadi Ibu sampaikan. Yang menjadi indikator dalam ketercapaian pengembangan tadi itu apa Bu? Kalau tadi kan fokusnya saya ini mengembangkan di mengajukan pertanyaan berbobot Oh, nih. iya. Gitu Gimana kan. nih? Nah tadi berusaha juga nih mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka untuk memancing coach supaya dia bisa mengeksplor, menjawabnya lebih ya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Yang kedua, saya juga berusaha tidak menjudgment nih, memberikan asumsi, karena itu kan akan mematikan karakter nanti. Yang ketiga adalah saya membantu bagaimana si coach ini membuat rencana aksi. Kita hanya membantu, padahal ide-ide itu memang datang dari si coach ini. Ya, tadi saya sudah mencatat dari hasil ini ya Pak Budi, dari pengamatan saya tadi Ibu sudah melakukan tahap-tahapan coaching, kemudian kompetensinya tadi juga sudah terlihat. Bagus sekali Bu ya, coachingnya tadi. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching berikutnya? Harapannya ketiga-tiganya ya boleh ya, tapi saya pengen fokusnya di satu dulu lah, yang pada mengajukan pertanyaan berbobot ini. Rasanya masih kurang maksimal nih, memaksimalkan coach dalam mengembangkan potensi atau mengembangkan dirinya. Ini rasanya yang ingin saya kembangkan lagi. Oke. Jadi dari hasil tadi rubrik penilaian di awal percakapan kita, berarti apakah sudah tercapai semua nih Bu? Menurut Ibu? Rasanya belum nih mereka ya. Namanya kita kan selalu mengevaluasi, memang sudah tahapan depannya sudah, tapi memang
banyak lagi pertanyaan-pertanyaan terbuka atau yang berbobot yang belum tersampaikan gitu, sepertinya belum maksimal ya. Tapi sudah berusaha. Luar biasa Mbak Dani. Iya. Menurut saya udah bagus Bu ya dari hasil coaching tadi dengan Bu Mega. Jadi saya rasa cukup Bu ya coaching latihan energi Iya, ini luar biasa. terima kasih. Selamat Ibu dan mudah-mudahan coaching berikutnya apa yang Ibu harapkan tercapai.